Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami mau menikmati, merayakan sukacita yang sudah kami terima karena penebusan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat kami di kayu salib, sehingga kami bisa beroleh semua yang Kau sudah berikan kepada kami, yang sudah Engkau sediakan sebelum permulaan zaman, sehingga kami tidak lagi kehilangan, tetapi kami menerima apa yang menjadi warisan kami sejak awal yang sudah Bapa berikan, sehingga tidak ada satupun yang hilang, tidak ada jiwa-jiwa yang hilang, tidak ada berkat Allah yang hilang dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat hari ini, kami mau bersorak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat sore, selamat malam sahabat-sahabat ya. Shalom ya. God the purposeful giver ya. Perkenalkan, nama saya Henry, salah satu PKS dan juga pemimpin komsel dan pengawas area yang tadi juga ada di foto ya. Oke, hari ini saya mau sharing tentang God the purposeful giver ya. Yang pasti ini bukan gambar hordeng ya sahabat-sahabat ya. Ini tadi gambar lengan baju Yesus, cuma saya motongnya kurang pas jadi kayak hordeng gitu ya. Oke. Ya, Good Friday, Jumat Agung, Good Friday. Apa itu Good Friday? Good Friday. Nah, ini kan komsel gabungan ya, bukan ibadah, jadi saya boleh jalan-jalan. Gitu. Hari Jumat yang indah. Kalau sahabat-sahabat mungkin taunya kalau di kantor TGIF itu ya, Thanks God it's Friday, waktunya pergi makan-makan sama kolega, betul nggak? Nah, lalu pulang jam 2 pagi gitu. Enggak ya? Ya. Biasa kalau yang bekerja hari Jumat itu senang. Nah, Good Friday ini juga Jumat kebetulan sahabat-sahabat. Nah, apa yang membuat suatu hari itu menjadi menyenangkan buat sahabat-sahabat gitu? Suatu hari menjadi good ya, sahabat-sahabat jadi antusias, begitu bangun melek tuh langsung wah semangat, ini hari-harinya aku tunggu. Ya, nah karena tadi sahabat kita Maria, coba Maria, apa yang buat kamu tuh this is a wonderful day for me gitu kalau buat kamu sehari-hari? Hari gajian. Hari gajian. Apalagi gajinya double, dapat THR. Wah, gitu ya. Oke. Lalu setelah hari gajian, kalau Joanna apa? What makes your day gitu? Melakukan apa yang aku suka. Apa? Bekerja buat Bapak. Bekerja buat Bapak. Luar biasa, luar biasa. Ya, oke. Berarti minggu depan kamu boleh sharing di sini ya. Bekerja buat Bapak. Oke. Kalau Tania, what makes your day? Makes my day. Libur. Libur. Katanya ayatnya I will give you rest. Oke. Ya sahabat-sahabat, kalau hari ini kita bersukacita di tempat ini, ya tentu kita pakai baju hitam ya. Ini bukan kita lagi berkabung, betul ya? Karena ini hari penebusan, hari sukacita. Kita yang ditebus, seperti bangsa Israel ditebus keluar dari Mesir, sukacita nggak mereka? Sukacita ya. Hari ini juga Yesus mati, menebus, walaupun Paskahnya masih hari Minggu ya. Tapi kita kumpulnya hari ini, kita mau juga rayain hari ini, sahabat-sahabat, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ini hari yang penuh sukacita sebetulnya sahabat-sahabat. Ya, jadi tadi sahabat-sahabat bilang what makes my day? Hari gajian. Hari apalagi kalau kita bisa bersukacita tuh kita butuh apa? Kita butuh umur, betul? Butuh umur. Kalau umurnya nggak ada, nggak nyampe nggak perayaan hari ini, betul nggak? Ya. Terus umurnya ada. Terus apa? Udah gajian, jadi bisa ada ongkos gitu kan, bisa beli makanan dan lain-lain. Lalu apalagi? Butuh apa? Kesehatan, betul? Kesehatan. Kalau ada umur, ada uang, baru THR, tapi lagi nggak ideal juga terkendala, betul nggak sahabat-sahabat? Ya, jadi what makes a good day? Saya percaya Bapak kita juga tahu kita butuh apa. Yang pertama ya, ini baru pembukaannya sahabat-sahabat. Ya, jadi kita butuh hearty. Ada 3 hal, hearty, healthy, dan wealthy. Apa itu? Ada 3 T ya. Hearty, heart saya apa? Penuh joy, penuh iman, penuh sukacita di hati, betul? Ya, sahabat-sahabat punya uang, punya kesehatan, punya umur, tapi kepikiran lagi stres juga nggak bisa enjoy, betul? It doesn't make a good day to you, betul ya? Ya, oke, ada joy, ada iman, ada pengharapan, ada kasih, ada kesehatan, umur panjang sampai 100 berapa? 120 tahun. 120 tahun, bukan 60, 70, 80 tahun.
Dan terakhir tadi yang disebut tadi sama Maria apa? Yang dia paling suka? Ya, ada berkat, ada kecukupan, karena ibadah disertai dengan rasa cukup memberikan banyak keuntungan, banyak kelimpahan. Ya, wealthy, ada hearty, healthy, and wealthy. Wealthy ini bukan kita mau punya saldo sebanyak-banyaknya untuk kepentingan ego, mau beli Lamborghini gitu ya. Tapi apa? Kita bisa melakukan apa yang kita ingin lakukan untuk pekerjaan Bapa. Waktu kita ingin bergerak untuk memberi sesuatu kepada seorang, kita bisa melakukan. Ya, kalau Tuhan berkata apa namanya? Berikan perpuluhan ya, hati kita mungkin uang ada tapi hatinya nggak nyampe gitu, jadi nggak pernah kejadian gitu yang namanya perpuluhannya gitu ya. Artinya wealthy itu juga di dalam hati, bukan cuma punya uang ya sahabat-sahabat. Punya uang nggak punya hati juga merasa miskin terus ya, karena orang yang diberkati Tuhan sampai melimpah-limpah, yang seperti di Bahan Komsel itu ya, Amsal 10 ayat 28, orang yang diberkati bukan karena susah payah dia menjadi seperti itu. Oh ya, mengenai judulnya, God the Purposeful Giver. Mungkin sahabat-sahabat ada yang berpikir, ini judulnya kok aneh ya? Kayaknya emang nih, Tuhan tuh kalau ngasih ada maunya. Betul gak? Ada yang kepikiran gitu gak? Boleh angkat tangan? Gak ada? Ada yang temennya dikirimin, di-share, di broadcast. Kok judulnya aneh ya? Ya, emang nih Tuhan kalau ngasih ada maunya, sama kayak papi mami saya. Ya, saya baru dikasih kalau saya juara. Nah, jadi berdasarkan performance. Bukan itu sahabat-sahabat. Nanti kita mau lihat ya. Apa sih yang Tuhan mau berikan sahabat-sahabat? Nah, karena aku ini tahu rancangan apa yang adaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Waktu Bapa memberikan anaknya mati di kayu salib, karena dia punya suatu rencana sahabat-sahabat. Dia punya rencana dan pemikiran yang Bapa punya tentang saya, tentang sahabat-sahabat semua. Setiap sahabat-sahabat ini dari ujung depan sampai ujung belakang, dari kiri sampai ke kanan adalah every one of you is beloved of God. Katakan buat sahabat diri sendiri, I am a beloved of God. I am a beloved of God. Waktu Bapak merelakan anaknya mati di kayu salib, Bapak lagi mikirin saya. Bapak lagi mikirin saya. Kenapa? Karena Bapak punya rencana untuk memberikan saya damai, peace, dan juga sejahtera, well-being. Bukan rancangan kecelakaan, disaster. Karena Bapak mau memberikan kepada saya a future and a hope. He is a purposeful giver. Yeah, He is a purposeful giver. Waktu Kristus mati di kayu salib, ini yang mau kita ambil hari ini sahabat-sahabat message ini. Apa maksudnya? Karena Bapak punya suatu message buat saya dan juga buat sahabat-sahabat, bahwa ada maksud Bapak dari semua yang Yesus sudah lakukan itu sahabat-sahabat. Oh, itu tulisan hijaunya nggak kebaca ya? Oke, ya yang di bawahnya masih kebaca bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Ya, itu yang di atas hijau. Who has saved us. Saved. Kalau yang suka Microsoft Office, saved. Sebelum listrik kantor ngejeblak, ya udah hilang kerjaan. Ya, siapa yang sering saved us and called us, memanggil kita with a holy calling, dengan panggilan kudusnya. Ya, nah, Bapak rohani kita Kris suka bilang, kalau Bapak punya dompet, kalau Bapak di surga punya dompet, isi dompetnya itu adalah foto siapa? Foto saya, betul ya? Personal melihatnya, karena setiap sahabat-sahabat dan saya, every one of us is beloved of God. Ya, saya mau personal. Kalau Bapak punya handphone ya, dia save nomor saya, dia save foto saya, saved us, saved me, and He called me. Dia telepon saya, dan instead of dia berkata halo, dia panggil saya dengan nama yang kudus. Holy calling. Calling di sini bisa diartikan sebagai sebutan nama kesayangan. Siapa di sini punya nama kesayangan? Ya, ada yang punya nama kesayangan dulu atau sekarang masih punya nama kesayangan sama yayangnya, honey, baby gitu. Ya, masih keinget apa nama kesayangan di rumah, nama kecil, ya nama yang cuma dia doang yang tahu. Entah itu si papi mami doang yang tahu atau si doi doang yang tahu. Ya, panggilan kudus. Dia yang
men-save pribadi saya sebelum ada satupun hari saya yang jadi. Ya, Mazmur 39. Dan dia yang memanggil saya. He called me. Dan dia berkata, memanggil diri saya dengan panggilan kesayangan yang kudus. Karena Bapa juga memberikan kepada Yesus hadiah karena dia taat sampai mati di kayu salib, yaitu diberikan suatu nama yang lebih besar dari segala nama. Karena Yesus rela taat sampai mati di kayu salib, dia diberikan nama Holy Calling. Nah, setiap kita juga sudah ada dalam Kristus Yesus, sahabat-sahabat. Ya, saya percaya kita juga menerima nama yang sama seperti Bapa memberikan nama buat Yesus. Nama yang sama kuasanya. Kepada kita sudah diberikan kuasa dan otoritas, ekousia dan dunamis, dan Bapa sudah melakukan itu semua. Yesus yang dikorbankan supaya setiap kita yang selamat. Kalau Yesus dikasih kado sebesar itu dan dia yang dikorbankan oleh Bapa demi kita, artinya kita lebih disayang lagi. Bisa melihat seperti itu? Personal melihatnya. Bukan kita yang dikorbankan buat Yesus, tapi Yesus yang dikorbankan buat kita, sahabat-sahabat. Ya, artinya apa? Yang Bapa berikan buat itu sungguh sangat besar, dan ini sudah diberikan pada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, sebelum dunia ada. Yohanes 12 ayat 32 dan 33. Ya, ini firman tentang bagaimana Yesus mati di kayu salib, ya. Dan aku, Yesus berkata, dicatat dalam Injil Yohanes, dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ya, hari ini kita merayakan kematian Kristus, betul, Jumat Agung. Ketika Yesus diangkat, ditinggikan dari bumi, cara dia mati. Ya, ini ditinggikan, ini bukan puji-pujian, karena tentang cara mati, yaitu kayu salib. Dia diangkat di atas bukit Golgota, diangkat, dan Yesus berkata, ketika saya diangkat, I will draw all. Aku akan menarik semua. Dalam terjemahan King James-nya itu manusianya itu dalam kurung, dalam italik, artinya itu tambahan oleh penafsir. Dalam teks aslinya draw all. Aku akan menarik semua datang kepadaku. Apa yang dia tarik semua kepada diri dia di kayu salib itu, sahabat-sahabat? Apa yang Yesus tarik? Yaitu semua penghukuman, betul? Semua penghakiman, semua kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, itu semua yang dia tarik ke dalam dirinya waktu dia diangkat di atas kayu salib. Ya, di situ ada gambar bundaran kecil. Ya, saya mau jelaskan. Pertama-tama, kuasa, otoritas, dan berkat ada pada dalam pribadi Allah. Kemudian di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, dia menciptakan manusia dan memberkati manusia dan memberikan kuasa dan otoritas. Betul? Sehingga kuasa dan otoritas itu Tuhan berikan kepada manusia. Lalu waktu terjadi penipuan oleh iblis melalui ular, ya, diambillah kuasa dan otoritas itu, dicuri, betul? Berpindahlah dari tangan Adam dan Hawa ke tangan si iblis, ya. DVL itu devil, ya, bukan Devi. Ya, nama saya Devi yang tadi saya nyinggung Devi, bukan, ya. Devil pindah kepada devil, ditukar dengan buah itu, betul? Kecurian Adam dan Hawa. Nah, setelah itu lewat Jumat Agung ini, ya, dan momen ketika Kristus bangkit mengalahkan maut, itu diambil alih kembali oleh Yesus Kristus, betul? Semua yang Allah berikan kepada manusia pada awalnya, yang sempat jatuh kepada tangan iblis, diambil kembali oleh Yesus Kristus. Dan ini yang dimaksud. Ketika Yesus Kristus membayar semua penghukuman, kutuk dosa, dan penghakiman, dan semua sanksi, konsekuensi yang tercantum dalam hukum Taurat itu, ya, semua kutuk itu datang, itu adalah bukti bahwa Yesus sudah membayar, menebus, membayar lunas. Sahabat-sahabat kalau pesan di Shopee, bayar di pesan di Tokopedia atau di toko kelontong di pasar, sahabat-sahabat udah bayar, apakah sahabat-sahabat langsung pergi? Enggak kan, ambil barangnya, betul? Ada sesuatu barang yang sudah sahabat-sahabat bayar dan sahabat-sahabat pasti bawa. Waktu Yesus melakukan penebusan itu, mengambil semua penghakiman, penebusan, dan kutuk itu, dia membayar dosanya, dan juga dia mengambil kembali dari tangan iblis. Apa? Segala berkat itu. Kejadian 1, 26, 27, 28, berkat, kuasa, otoritas itu diambil kembali oleh Yesus dari tangan iblis ke dalam diri Yesus. Sehingga itu semua ada kembali di tangan Yesus. Betul? Dan selanjutnya, ini ayat yang kita paling suka waktu Natal, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini,
Ini kok ayatnya campur ya, Paskah, Natal, semuanya. Apa sahabat-sahabat, kita belajar. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Semua yang percaya, whosoever believe, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada berkat, ada kuasa, ada otoritas, itu ada apa tadi? Ada heart, joy, health, wealth, semua itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang percaya. Semua yang percaya. Kalau nggak percaya bisa nggak? Nggak. Kita hanya bisa mendapatkan apa yang kita percaya bisa kita dapatkan, sahabat-sahabat. Betul? Ya, as a man thinks in his heart, so is he. Amsal 23 ayat 7. Bagaimana seorang berpikir tentang dirinya, demikianlah ia. Kalau kita pikir kita bisa memperoleh semua yang Yesus sudah tebus dari iblis, dan itu menjadi hak kita, kita bisa. Tapi kalau kita pikir itu nggak mungkin, ya, kita nggak akan pernah mendapatkannya, sahabat-sahabat. Nah, kita mau nggak mengambil firman ini, percaya ini, sehingga kita bisa menerima semua yang terkandung dalam Kristus Yesus ini, sahabat-sahabat. Di Efesus 1 ayat yang ketiga, nggak ada di tayangan di sini. Terpujilah Bapa Tuhan Allah kita Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, all heavenly blessings. Yang sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus, in heavenly places in Christ Jesus. Segala berkat rohani. Kak Henry, itu kan cuma berkat rohani doang. Yang saya butuh tadi THR. Itu kan bukan berkat rohani. Oh, siapa bilang? Sebab segala sesuatu yang kelihatan berasal dari apa yang tidak kelihatan. Amin. Segala berkat-berkat yang kasat mata itu berasal dari hal-hal yang tidak kasat mata. Segala yang kelihatan, berkat-berkat yang kelihatan berasal dari berkat yang tidak kelihatan. Dan kalau Yesus berkata, segala berkat rohani ada dalam diriku, karena aku sudah tebus. Kamu mau gak percaya sama aku? Ya. Bahan komsel berapa minggu yang lalu, Yohanes 15. Ya. Kalau firmanku, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta dalam namaku kepada Bapa, kamu percaya kamu akan memperolehnya. Ya. Mintalah apa saja dalam namaku, artinya yang tanda tangan itu Yesus. Kalau Yesus nggak approve, jangan coba-coba. Amin. Ya, kalau sahabat-sahabat mau minta apapun untuk pekerjaan Bapa, untuk menolong sahabatmu, memajukan pekerjaan Bapa di tempat ini, ministry ini, untuk menolong sahabat-sahabat di Komsel, untuk bisa menerima firman Tuhan, mintalah, pasti akan diberikan segala berkat rohani. Amin, sahabat-sahabat. Ya, hanya kepada yang percaya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, iblis, datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kata Yesus, aku datang supaya mereka, orang yang percaya kepadanya itu, mempunyai hidup. Nyambung ya sama tadi Yohanes 13 ayat 6 ya. Yohanes 3 ayat 16 maksudnya. Ya, supaya mempunyai hidup kekal, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. The thief does not come except to kill, and to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life, and that they may have life abundantly. Ya, sampai berlimpah-limpah. Nah, ini sahabat-sahabat ya. Jadi yang Yesus janjikan tadi dari ayat yang kita baca, salah satu kesimpulannya ini, yang sahabat-sahabat terima dalam Yesus Kristus, ada keselamatan, salvation, ada panggilan kudus, nama kesayangan, nama yang kudus yang diberikan kepada sahabat-sahabat, yang sahabat-sahabat bisa hidup sesuai dengan nama kudus yang sudah diberikan itu. Diberikan hidup yang kekal, dan hidup yang sampai berlimpah-limpah. Tapi di sisi satunya, ya, kalau kita tidak percaya kepada firman yang diberitakan, kita akan musnah. Kita bukan menerima holy calling, kita berlari menuju hawa nafsu dunia ini, lust of this world. Kemudian kita nggak everlasting life, kita akan condemn, terkutuk. Ya, kita bukan yang berlimpah-limpah, tapi kita ngalamin iblis itu yang steal, kill, and destroy. Waktu kita dicuri, kita jadi kekurangan, jadi broke. Ya, waktu kita dibunuh, bisa mati rasa, imannya mati rasa, sukacitanya mati rasa. Ya. Dihancurkan, busuk.
dibuang menjadi sampah, dibuang ke dalam api kekal karena sudah busuk. Seperti orang kalau hal-hal nggak baik terjadi, diamputasi karena sudah busuk, ya kan, dibuang, mau nggak mau harus dibuang, busuk, nggak bisa dipapain lagi. Nah, kemudian ini ada kutipan ya, kita nggak perlu baca semuanya, dari Ulangan, kitab Ulangan, pasal yang ke-30. Ya. Kita perlu perhatikan tulisan yang warna merah, sahabat-sahabat. Ya. Di sini memang adalah janji berkat dari Bapa. Ya. Judul perikopnya di dalam terjemahan New International Version atau NIV, Prosperity After Turning to the Lord. Tadi siapa yang suka hearty, healthy, and wealthy, prosperity, berlimpah-limpah, bisa mengerjakan hal-hal baik, pekerjaan Bapa di muka bumi, ya, itu yang akan didapatkan after turning to the Lord. Ya, perhatikan yang tulisan merah, sahabat-sahabat, bahwa Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu, supaya kamu bisa mengasihi Dia dengan segala hatimu, dengan segala jiwamu, dan kamu akan hidup. Ya. Dan firman itu dekat kepadamu, ada dalam mulutmu, dalam hatimu, supaya kamu bisa mentaatinya. Ya, aku perintahkan kamu hari ini ya, untuk kasihi Tuhan Allahmu, firman Tuhan, ya, berjalan dalam ketaatan kepada Dia, menjaga segala perintahnya, dan taatilah Dia. Dan segala berkat-berkat yang tulisan hijau yang sudah banyak lagi dan nggak perlu saya sebutkan satu persatu, itu semua akan diberikan kepadamu. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Mintalah, segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Minta dalam namaku kepada Bapa. Bukan buat sembarangan menguntungkan ego diri sendiri, tapi untuk melakukannya demi pekerjaan Bapa. Ya, amin, sahabat-sahabat. Amin. Inilah maksud Bapa. Ketika Dia memberikan anaknya, Dia punya purpose, punya tujuan, supaya sahabat-sahabat itu bisa mengalami segala kemuliaan Kristus, segala kekayaan Kristus, segala berkat rohani Kristus itu. Dan tidak kurang dari itu, sahabat-sahabat. Nah, kita paling biasa sudah tahu ayat 19-nya ya, yang ada di Bankom saat tempoh hari itu. Ya, pada hari ini aku memanggil langit dan bumi kepadamu menjadi saksi. Ya, aku perhadapkan kepadamu ya berkat atau kutuk, kematian atau kehidupan. Pilihlah kehidupan. Jadi di sini bukan Bapak tuh seperti lagu dangdut, madu atau racun, gitu. Ya, mau berkat atau mau kutuk. Ya, bukan madu dan racun seperti itu. Tapi apa? Supaya kita tuh bisa melihat dengan kontras, ya, bahwa kita tuh nggak salah pilih waktu kita ikut Dia. Waktu kita mau mentaati firman dengan bersunat hati, bersunat rela kehilangan ego kita itu, kita tuh nggak salah pilih. Itu yang mau Tuhan tegaskan lewat kontras itu. Pilihlah kehidupan. Memang kata-katanya aku perhadapkan kepadamu dua. Ya. Tapi pilihlah kehidupan. Kenapa dijelaskan dua-duanya? Supaya sahabat-sahabat tahu, sahabat-sahabat itu nggak salah pilih. Amin? Amin? Ya. Ya, ini sekilas kita bisa lihat ya, kalau iblis mencuri, ya, kita akan mengalami kehilangan, dia kill, kita terbunuh, dia menghancurkan kita jadi musnah. Kadang-kadang kita ada di tengah-tengah ini, sahabat-sahabat. Ini nggak hanya lack, needy, deficit. Ini bukan hanya bicara saldo. Kadang orang punya saldo banyak, tapi pikirannya ini yang miskin, betul? Ada orang menyebar harta, bertambah kaya. Ada orang memegang erat-erat hartanya, tapi bertambah miskin. Barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan. Barang siapa rela kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya untuk hidup yang kekal. Kadang-kadang pikiran kita ini yang lack. Pikiran kita ini yang nggak bisa melihat penyertaan Tuhan. Ya. Mungkin kita nggak total loss, tapi kita lack, needy, deficit. Sedangkan Yesus menjanjikan kita always have, so you may have. Ya. Yang kedua, iblis membunuh. Ya. Di tengah-tengahnya belum mati sih, tapi nggak nyaman. Aduh, aku nggak nyaman kak di komsel, nah gitu ya. Ya, sick. Ya, painful. Aduh, hidupku tuh painful banget. Aku sengsara banget. Aku sengsara banget sama teman kantorku itu, misalnya gitu. Aku sengsara banget sama gara-gara bosku itu. Ya, I hate my life. Aku benci sama hatred ya, sama sahabatku itu yang pernah menyinggung aku. Tapi kalau di dalam Yesus dia berkata di ayat yang warna biru itu, always enjoy.
Karena dia mengirimkan penolong dalam bahasa Inggrisnya ada comforter. Amin, sahabat-sahabat. Ya, waktu iblis mendestroy kita menjadi perish, in between kita bisa hancur, disfungsi dalam keluarga, disfungsi peranan, ya, dosa, meleset, gitu, meleset, disfungsi. Tapi kalau dalam Kristus, ya, you may enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Yohanes 10 ayat 10, John 10:10, Amplified Bible. Waktu kita overflow, kita bisa give out, kita bisa memberi, bukan give up, give out. Bukan live group, tetapi give. Berpartner dengan pekerjaan Bapak, berpartner dengan ministry di mana sahabat-sahabat ditempatkan, berpartner dengan pemimpin komsel sahabat-sahabat, berpartner dengan orang-orang yang memuridkan sahabat. Amin. Menjadi partner, karena kalau di perusahaan itu partner itu punya saham, dan yang punya saham pasti terima dividen. Amin. Ya, amin. Ya, waktu sahabat-sahabat berpartner, sahabat pasti menerima warisan iman. Betul? Itu dividennya, sahabat-sahabat. Saham itu kan bukti kepemilikan bahwa saya berhak menerima dividen. Ya, waktu sahabat-sahabat berpartner dengan orang yang mengajar saudara, menggembalakan saudara dengan ministry, tempat ministry ini, Kabel of Ministry, betul? Ya, sahabat-sahabat juga akan menerima warisan iman. Amin. Amin. Dan Yesus datang menebus lunas semuanya supaya saya menerima. Dan saya nggak perlu bayar lagi. Saya nggak perlu bayar 2 kali apa yang Yesus sudah bayar. Amin, sahabat-sahabat. Ya, hidup saya ini memang belum sempurna. Mungkin belum sampai di kuadran hijau. Ini bukan seminar Robert T. Kiyosaki ada kuadran-kuadran itu ya, bukannya. Maksudnya yang Yesus lakukan ini. Ya, hidup saya mungkin belum sepenuhnya di sana. Tapi kalau saya percaya kemana saya mengarah, di situ pasti saya akan berjalan ke sana. Karena jalan orang benar itu semakin hari semakin terang seperti rembang tengah hari. Apa yang kita percayai itu akan menjadi destinasi, memberikan saya motivasi dan juga arahan. Destination brings forth motivation and direction. Destination, tujuan, memberikan saya motivation and direction. Kemana saya harus belok kiri, belok kanan, Google Maps, sahabat-sahabat paham. Ya. Nah, apa yang saya percaya menjadi destinasi saya, apa yang saya percaya Bapak sudah berikan buat saya, itu yang akan mendrive kemana hidup saya berjalan dari hari ke hari. Amin, sahabat-sahabat. Ya, for I know, ya, ayat yang tadi ya, the plans and thoughts that I have for you. Kadang-kadang kita berpikir Bapak tuh kalau ngasih sesuatu ada maunya. Saya mesti begini dulu, saya mesti jadi PKS dulu, saya harus jadi PA dulu, saya harus jadi apa, dan lain-lain. Saya mesti memenangkan jiwa dulu, baru bisa diberkati. Ya, kan katanya firman-Nya berkata, hendaknya kamu berbuah lebat, berbuah tetap, supaya, ya kata supaya ini, kamu berbuah lebat, berbuah tetap, Yohanes 15, supaya apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Jadi mesti berbuah lebat dulu nih, baru boleh minta. Baca ayatnya, Yohanes 15, terjemahan Indonesianya. Saya harus berbuah lebat dan berbuah tetap dulu, baru saya boleh minta. Supaya apa saja yang kamu minta dalam namaku kepada Bapa, aku akan memperolehnya. Ya, padahal dalam bahasa aslinya, hendaknya kamu berbuah lebat dan berbuah tetap. Bukan koma supaya, tetapi titik 2. Apa itu buah lebat? Apa itu buah tetap? Kamu berbuah, kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu merasa aman, kamu hidup dalam visiku. Segala sesuatu ada padaku, kata Kristus. Kalau segala sesuatu ada pada Kristus, dan Kristus ada dalam diri sahabat-sahabat, maka segala sesuatu itu juga ada dalam bentuk berkat rohani dalam diri sahabat-sahabat. Amin. Ya, sahabat-sahabat hanya perlu mempercayainya, mendoakan itu, mengkonfes itu, memperkatakan lewat lidah dan mulut, dan menggunakannya untuk pekerjaan Bapa. Pasti berkat rohani itu dinyatakan. Amin, sahabat-sahabat. Amin, sahabat-sahabat. Dan ini hanya untuk mereka yang percaya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Whosoever believe, dia akan memperolehnya.
Ya, jadi visi Bapak, pekerjaan Bapak itu bukanlah sesuatu yang Yesus berikan ya, menjadi orang itu orang tuh harus kudus banget kayaknya ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Kayaknya hidup tuh jadi orang Kristen tuh susah banget. Nggak seperti itu. Bapak bilang I will give you rest ya. Ini rest nggak ya? Menurut saya ini rest ya. Menurut saya ini rest ya. Dan berhubung lagi musim liburan juga kan, sahabat-sahabat jadi kepikiran, jangan buka tiket.com sekarang ya, jangan buka sekarang, nanti aja tunggu di rumah. Ya, di dalam pekerjaan Bapak pun ya, sahabat-sahabat yang sudah mengambil peran di tempat ini, itu pun rest. Kak Kris sampaikan, I will finish my course with joy, meta kara. Kalau sahabat-sahabat yang dapat dengar khotbahnya ya, makananku adalah apa? Melakukan pekerjaan Bapakku ya. Jadi pekerjaan Bapak pun Yesus anggap sebagai makanan. Enjoy, betul? Dia melihat, Yesus bisa melihat pekerjaan Bapak adalah enjoy. Jadi orang Kristen yang hidup dalam holy calling itu adalah enjoy. Datanglah semua kepadaku yang letih, lesu, dan beban-berat, aku akan memberikan kelegaan. Datang padaku, tinggallah dalam firmanku, dan firmanku tinggal di dalammu. Whatsoever you ask, you may receive. Ya, inilah waktu Bapa memberikan Yesus Kristus anaknya. Ya, inilah purpose itu. Inilah maksudnya, supaya sahabat-sahabat Yohanes 10 ayat 10 mempunyai hidup dan mempunyainya sampai berlimpah-limpah. Amin, sahabat-sahabat. Ya, amin. Ya, kita mau saksikan video ya, boleh dibantu kakak-kakak. Setiap bilurnya mewakili kesembuhan sahabat-sahabat untuk setiap sakit penyakit. Ya, kalau sahabat-sahabat mengalami sakit penyakit malam hari ini, sebutkan dalam hatimu ya, penyakit, kelemahan tubuh yang sedang kau alami. Ya, lihat video ini mengilustrasikan bahwa setiap bilur-bilurnya, setiap darah Yesus itu sudah membayar lunas setiap nama-nama penyakit yang sahabat sebutkan. Ya. Sebutkan dalam hatimu. Mungkin papa mama ada yang sakit, orang serumah ada yang sakit, sahabat-sahabat yang gak hadir di sini ada yang sakit. By His stripes I were healed. So you may have life and have it abundantly.
satu hal yang Tuhan selalu lupa, itu hanyalah dosa kita di masa lalu yang juga di masa sekarang dan di masa depan yang sudah dibayar lunas oleh Kristus sama-sama. Kalau Tuhan hanya lupa satu hal, itu hanyalah dosa yang sudah ditebus sama-sama. Jangan pernah lagi ungkit masa lalumu, jangan pernah lagi biarkan dosa masa lalumu itu mempengaruhi pikiranmu, mengikatmu, menjerumuskanmu, menarikmu ke hal yang sama. Jangan biarkan, karena Tuhan sudah membasuhnya dengan darah Kristus. Tuhan sudah melupakan apa yang sudah Dia tebus dan Dia sudah bayar. Dan hanya yang baik, hanya yang terbaik, hanya yang tulus dan yang murni yang Tuhan berikan buat setiap kita, sahabat-sahabat. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu, buat segala hal yang sudah Engkau sempurnakan buat hidup kami. Engkau sudah melihat ini semua di awal. Engkau sudah melihat titik akhir kehidupan kami. Bagaimana kami mengakhirinya dalam kemuliaan bersama Kristus. Engkau sudah mengaruniakan kepada kami Holy Calling, nama sebutan yang kudus, nama panggilan kesayangan, nama yang diberikan secara pribadi dari Engkau buat kami. Supaya Engkau mau, karena Engkau mau supaya kami hidup di dalamnya. Supaya kami nggak lagi hidup berdasarkan tipu daya iblis, berdasarkan kerusakan yang pernah terjadi di masa lalu, berdasarkan luka dan trauma yang terjadi di masa lalu. Hidup kami nggak kami izinkan lagi didrive oleh masa lalu kami. Sebab Kristus sudah membayar lunas bukan hanya masa lalu, tapi masa sekarang dan juga masa depan kami. Karena Bapa mau supaya kami memerintah bersama-sama Engkau di dalam kekekalan. Dan Engkau sedang mempersiapkan kami hidup sebagai anak-anak terang, sebagai garam dan terang dunia, hidup dalam panggilan kudus-Nya, menerima kasih karunia yang sudah Kristus lakukan buat kami di kayu salib. Kami sudah dibenarkan bukan karena perbuatan kami, karena perbuatan kami semuanya adalah dosa. Sekalipun kami merancangkan yang baik, yang buruk yang kami lakukan. Tapi kebenaran Kristus yang sejati yang sudah melunasi semua dosa-dosa kami. Sebab pesan malam hari ini membebaskan sahabat-sahabat.
ini berjalan, ada tekanan yang begitu menekan. Dan Yesus berkata, datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan beban berat. Sebab firman itu berkuasa. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut Allah yang kekurangan kuasa. Tuhan berfirman, maka itu pasti jadi. I send my words and it will perform. Tidak ada perkataan firman yang kembali dengan sia-sia. Dan kalau malam hari ini sahabat-sahabat mendengar pesan yang memerdekakan pikiran sahabat-sahabat, untuk melihat janji Bapa yang Bapa sudah sediakan untuk setiap sahabat-sahabat, terima pesan itu. Firman itu yang memerdekakan sahabat-sahabat. Firman itu yang ketika sahabat-sahabat ambil, pegang, dan renungkan setiap hari, firman itu akan mengubah sahabat-sahabat dari dalam. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Dia yang memberitahukan dari mulanya segala hal-hal yang terkemudian, dari zaman purbakala sampai hal-hal yang belum terlaksana. Akulah yang Maha Kudus, Tuhan penebusmu, Allah Israel, yang mengajarkan engkau kepada jalan yang benar. Dan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh janji itu saudara dan saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi sesuai panggilan kudusnya. Dengan penuh keyakinan, Allah berkuasa untuk melaksanakan semua yang telah Dia janjikan. Dan Dia tidak akan melanggar perjanjiannya. Apa yang keluar dari bibirnya tidak pernah Dia ubah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya pemazmur percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan. Pemazmur percaya, maka pemazmur berkata-kata. Kalau sahabat-sahabat malam hari ini percaya, nyatakanlah lewat mulut sahabat-sahabat. Perkatakanlah, ada firman yang sudah menerobos setiap kutuk-kutuk yang membebani, merintangi, yang menjadi beban buat hidup sahabat-sahabat. Dari firman-firman yang tadi disampaikan, perkatakanlah firman yang paling personal buatmu, yang bertentangan dengan keadaanmu, yang menjanjikan kelepasan buat segala sakit penyakitmu. Perkatakanlah firman itu. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dia berbuatnya menjadi berhasil. Kemana saja dia pergi menjadi beruntung. Tidak ada yang mustahil bagi firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang sudah sahabat-sahabat saksikan, ambil itu, perkatakan itu dalam hatimu. Maka firman itu di dalam hati sahabat-sahabat adalah tanah yang subur. Firman itu sebagai benih, dan benih berjumpa dengan tanah yang subur. Benih itu akan mengalami multiplikasi. Dia akan berbuah. Berbuahnya apa? Pikiranmu akan menjadi kudus.
Engkau gak suka lagi kepada dosa yang sama. Dosa-dosa apapun juga, engkau gak akan suka lagi. Engkau akan menyukai firman Tuhan. Engkau akan mencari firman Tuhan siang dan malam. Dan semakin engkau renungkan, hidupmu semakin terang seperti rembang tengah hari. Ketika iblis berusaha mengelabuimu dengan tipu daya perkataannya, sahabat-sahabat bisa memperkatakan firman untuk melawan setiap tuduhan iblis itu. Ketika firman itu ada dalam mulutmu, dekat di dalam hatimu, ya, ambil firman Tuhan ini. Sebab kuasa Allah terdapat dalam firman-Nya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sahabat-sahabat. Kita mau dilayani untuk perjamuan kudus. Sahabat-sahabat untuk bangkit berdiri. Ya, mungkin dari slide-nya boleh ditayangkan slide terakhir saya. You are called by my name. Ya, ada gambar anggur sama seperti kita mau perjamuan ya. Lihat sahabat-sahabat, firman Tuhan ini berkata bahwa sahabat-sahabat itu dipanggil dengan namanya Dia. Ya, sahabat-sahabat dipanggil dengan namanya Dia. Waktu kita jadi mempelai Kristus, seseorang yang menikah di bumi, ya, dia akan dipanggil dengan nama suaminya, betul? Ya, Pak Joko dan Bu Joko, betul kan? Ya, Pak Joko dan Bu Joko, ya, karena menikah. Nah, kita mempelai Kristus, kita juga dipanggil dengan namanya. Amin, sahabat-sahabat. Dan Yeremia berkata, namamu telah diserukan atasku. Aku dipanggil dengan nama holy calling tadi, nama sebutan kesayangan yang kudus tadi, nama di atas segala nama yang diberikan kepada Yesus. Waktu kita jadi mempelai Kristus, kita menjadi satu dengan Dia. Waktu kita mau makan roti ini, kita menjadi satu tubuh. Sama seperti orang yang menikah di dunia juga bisa menjadi satu tubuh. Kita juga menjadi mempelai Kristus. Kita menjadi satu tubuh yang kita makan ini. Ya. Dan Paulus berkata, aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu Kristus. Ya. Dan kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Artinya saya adalah milik Allah. Allah yang akan mencukupi segala kebutuhanku. Waktu aku menjadi satu dengan tubuh Kristus, waktu aku menjadi satu dengan firman, waktu saya suka merenungkan firman, maka segala kepenuhan Allah ada di dalamku. Amin, sahabat-sahabat. Ada dalam diri sahabat-sahabat. Amin, sahabat-sahabat. Ya, terimalah tubuh Kristus ini yang melambangkan firman yang menjadi satu. Firman itu dekat di mulutmu, dekat di hatimu. Sahabat-sahabat, bukan hanya memakan roti ini, tetapi merenungkan firman siang dan malam, sehingga apa saja yang sahabat-sahabat berbuat menjadi berhasil. Amin, mari kita makan sahabat-sahabat. Dan anggur ini
mengelambangkan darah Kristus. Di dalam darah ada nyawa seseorang. Ya, ada kuasa untuk kita menerima urapan yang baru ini. Kita menerima kuasa yang sudah diberikan kepada Kristus bagi kita yang percaya. Ada kuasa kesembuhan, kuasa untuk melawan segala sakit penyakit, melawan setiap tipu daya iblis, melawan setiap tipu daya yang membuat kita sulit merenungkan firman. Terimalah kuasa dari Kristus yang mampu mengalahkan yang jahat ini, sahabat-sahabat. Mari kita minum. Kami bersyukur Bapa, kami memuji-Mu bukan hanya lewat mulut kami, tapi lewat pikiran kami dan kehidupan kami. Kami mau setiap firman itu ada dalam hati kami. Firman itu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kami mau membuang setiap batu-batu itu dari tanah hati kami. Kami mau menghancurkan setiap semak duri itu dari tanah hati kami. Kami mau menggemburkan tanah hati kami yang keras. Sebab tanah hati kami ini adalah ladang. Hati kami ini adalah tanah yang subur, yang disiapkan untuk menerima benih, yaitu firman. Tanah baru bisa menghasilkan potensi terbaiknya ketika dia berjumpa dengan sebutir benih. Tanah tetaplah tanah tanpa benih apapun, tapi ketika dia bertemu dengan benih, maka tanah itu mengeluarkan potensi terbaiknya. Tanah itu mengeluarkan buah-buahan lewat benih dan tumbuhan itu. Kami percaya Bapa, hati kami adalah tanah yang subur dan siap untuk ditaburkan benih firman, supaya ketika firman-Mu bertemu dengan hati kami, itu menjadi suatu terobosan yang luar biasa buat bangsa-bangsa melihat ada pancaran sinar Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.